Berlatar pada abad ketiga sebelum Masehi, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang penguasa tertinggi kerajaan Magadha yang memberikan sebagian hartanya kepada rakyat jelata karena diketahui raja ingin melepaskan segala macam bentuk kemewahan duniawi demi mendalami keyakinan dan kedamaian spiritualnya. अशोक आपकी तलवार लेके चला गया। वो कहता है वो उसकी तलवार है। Sebelum pergi, beliau memperingatkan si cucu yang bernama Asoka untuk jangan berani menyentuh pedang miliknya karena akan sangat berbahaya. Entah seberbahaya apa, namun Asoka yang sudah kememet pun nekat mengambil kembali pedang tersebut meski raja sudah membuangnya ke sungai. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Magadha kian berkembang pesat di bawah kepemimpinan ayah Asoka yaitu bernama Raja Bindusara. Asoka yang kini tumbuh dewasa pun turut berperan penting dalam memecahkan berbagai masalah kerajaan termasuk sukses meredam pemberontakan berdarah di wilayah Taksila. Ketika para pemberontak sudah mengakui kekalahannya itulah si ketua yang licik pun justru memanfaatkan momen tersebut dengan berakting seolah ingin meminta pengampunan tetapi berkat refleks yang luar biasa cepat, Asoka mampu menghindari tikaman si ketua pemberontak dengan sangat mudah bermodalkan 3 item glowing wand sekaligus yang sebenarnya tidak terlalu efektif. Asoka juga berhasil membantai si ketua termasuk sisa pemberontak seorang diri sehingga kemenangan Asoka barusan tentu saja membuat sang raja sangat bangga, namun tidak bagi si saudara tiri Asoka yang bernama Masumi ini. Bebangusnya, seperti drama busuk keluarga kebanyakan, Masumi ternyata berambisi ingin mewarisi tahta kerajaan dan mulai khawatir melihat semua pencapaian Asoka yang dapat menghambat Masumi mencapai tujuannya. Faktanya, Masumi sudah puluhan kali mencoba menghabisi Asoka tetapi hasilnya selalu saja nihil. Masih penasaran, ia pun mengirim pembunuh bayarin untuk menyergap Asoka saat sedang mandi di sungai. Namun berkat kemampuan bertarung dan insting di atas rata-rata, Asoka lagi dan lagi berhasil lolos dari kematian. Kabar penyerangan tersebut pun sontak membuat ibu Asoka yang bernama Dharma begitu khawatir. Tak ingin Asoka menjadi korban ambisi kekuasaan, Dharma menyuruhnya pergi meninggalkan kerajaan untuk memulai kehidupan baru. Tetapi Asoka langsung menolak mentah-mentah perintah sang ibu. मैं कायर नहीं हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है माँ। मुझे है, मैं डरती हूँ। तू क्या समझेगा? Kecewa, Dharma memutuskan menjalani ritual puasa bicara sampai Asoka menuruti perintahnya. Tak tega melihat sang ibu terus menderita dalam keheningan, Asoka akhirnya mengalah dan akan menuruti kemauan sang ibu. Bahkan sebagai simbol keseriusan, ia pun memotong rambutnya sendiri di hadapan sang ibu. लो मैं हार गया। Ditemani si kuda putih, Asoka yang dirundung kesedihan mendalam karena harus menjalani kehidupan terlantar pun akhirnya pergi berkelana meninggalkan kerajaan. Namun kegalauannya seketika berubah tatkala Asoka bertemu dengan seorang wanita cantik yang langsung memikat hatinya. Tanpa buang waktu, Asoka menghampiri si wanita dan memperkenalkan diri dengan nama samarannya itu Pawan. Namun karena bagi si wanita, Pawan ini adalah orang asing, ia pun lantas pergi meninggalkan Pawan begitu saja. शतरानी। Tanpa sempat mengetahui namanya, Asoka pun memutuskan mampir ke sebuah kedai untuk sekedar minum kopi jahe. Tak lama, ia mendengar sayembara berhadiah 100 keping emas bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Arya dan Putri Kurwaki. Entah siapa mereka dan apakah masih ada kaitannya dengan si wanita tadi, Asoka sama sekali tidak peduli dan malah asyik menonton pertunjukan adu panco. और तुम सबसे सुंदर हो मैं। Karena Asoka adalah wajah baru di kedai ini, salah satu juara bertahan panco tingkat kecamatan bernama Pirat pun sekonyong-konyong menentang bahkan sempat meremehkan penampilan Asoka yang tidak terlalu meyakinkan tetapi तुम्हारे पीछे कोई नहीं। beberapa waktu berlalu, Asoka yang sudah bekerja sebagai tukang ternak sapi tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sepasang mata indah si wanita itu lagi. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Asoka dengan cepat menanyakan nama dan tujuannya datang kemari. Namun belum juga dijawab, sudah ada 3 orang asing yang berusaha mengejar si wanita.
Rupanya si wanita yang baru saja kabur barusan tiada lain adalah Putri Kauruwaki dari Kerajaan Kalingga. Tak rela melihat wanita idamannya menjadi incaran para pemburu hadiah, Asoka pun langsung pergi menyelamatkannya. अरे अच्छा है ये क्या चलो नीचे चलो Tak sendiri, ternyata di sana ada adik Kauruwaki yaitu Pangeran Arya dan seorang jenderal perang yang bernama Bima. Awalnya Bima curiga jika si Asoka ini masih bagian dari komplotan para penjahat. Tetapi setelah Putri menjelaskan bahwa Asoka justru berhasil menyelamatkannya, Asoka pun diizinkan masuk untuk diobati. Faktanya orang tua Arya dan Kauruwaki telah dihabisi oleh penjahat misterius yang sampai sekarang pelakunya masih belum ditemukan. Bahkan akibat insiden berdarah itu jugalah membuat Arya dan sang putri harus hidup dalam pelarian. Besoknya, Kauruwaki, Arya, dan Jenderal Bima pun pamit kepada Asoka untuk melanjutkan kembali perjalanan. Entah bagaimana nasib mereka selanjutnya, Asoka memilih kembali ke kedai kopi tempo hari untuk sekedar melepas lelah sambil merenungkan kejadian yang baru saja dialami. Singkat cerita, ketika Kauruwaki CS berada di tengah hutan, mereka kembali diserang oleh pemburu hadiah sayembara dari kelompok lain. Meski Bima sempat memberikan perlawanan sangat sengit, hal itu tampaknya percuma karena kuantitas musuh jauh lebih banyak sehingga... Ya, di detik-detik krusial itulah muncul Asoka yang langsung menghajar para penjahat sampai babak belur, yang meski diukur dari sudut manapun, mereka alias para penjahat masih sangat jauh kemampuannya di bawah Asoka. Sejak saat itu, Asoka selalu mendampingi kemanapun Kauruwaki pergi. Seiring berjalannya waktu, Asoka memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya dan siapa sangka Kauruwaki juga memiliki perasaan yang sama hingga keduanya memutuskan untuk menikah dengan kuda putih Asoka sebagai mas kawinnya. Di tengah kebahagiaan itu, Asoka tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan prajurit dari kerajaan Magadha yang memberitahu jika Asoka harus pulang karena Dharma alias sang ibu sedang sakit parah. Sehingga dengan berat hati, Kauruwaki pun mengizinkan Asoka mudik menjenguk ibunya. Rasa cemas yang menghantui batin Asoka seketika sirna saat melihat sang ibu rupanya sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Faktanya, Dharma hanya sedang melakukan prank, saking inginnya beliau bertemu dengan anak tercinta. Selesai melepas rindu bersama ibu tercinta, Asoka kemudian menemui sang ayah yang memintanya pergi ke wilayah Uzzaini untuk meredam para pemberontak. Sempat menolak karena harus segera pulang, Asoka yang merupakan panglima perang pun mau tidak mau harus mematuhi perintah sang raja untuk memimpin pasukan. Demi menjaga keselamatan Arya dan Kauruwaki yang masih dalam pelarian, Bima pun menyembunyikan mereka di rumah warga yang sudah loyal puluhan tahun kepada kerajaan. Bima terpaksa harus melepas semua perhiasan mereka berdua demi menyamarkan identitasnya. किसी को पता नहीं लगना चाहिए ये लोग यहाँ छिपे हुए हैं। Tak lama, Bima mendengar kabar burung dari si warga pemilik rumah yang memberitahu bahwa para senat kerajaan akan segera menjenguk sang raja baru. Sadar jika situasi sudah semakin genting, Bima pun pergi ke istana untuk menggagalkan rencana para senat. Tiba di istana, Bima langsung disambut oleh Bapak Menteri yang menanyakan di mana keberadaan Arya dan Kauruwaki. Khawatir dengan keselamatan keduanya, si Bapak memerintahkan Bima untuk kembali menjemput mereka berdua secepatnya. Yang ketika Bima dan prajurit utusan Bapak Menteri sedang dalam perjalanan, tiba-tiba... Dan ya, dalang dibalik konspirasi pembunuhan orang tua Kauruwaki rupanya adalah si Bapak Menteri sendiri. Hal itu terbukti karena saat ini beliau mengirimkan pasukan lain untuk memburu Arya dan Kauruwaki setelah Bima memberitahukan lokasi persembunyiannya. Di sini jugalah akhirnya terbukti loyalitas dari keluarga pemilik rumah ketika sang ibu dan putranya dengan sukarela memakai perhiasan milik Arya dan Kauruwaki untuk menyamar menjadi mereka. Tetapi sayang pengorbanan suci keduanya justru harus dibayar dengan kematian setelah prajurit menghabisi mereka tanpa ampun.
Entah apa rencana terselubung Bima sebenarnya, namun setelah mengurung Kauruwaki dan Arya di dalam gua, ia juga berbohong tentang kematian Kauruwaki kepada Asoka yang baru saja kembali, sehingga kabar palsu itu pun seketika menghancurkan hati Asoka karena mengira telah kehilangan orang yang sangat dicintainya. Rasa sakit yang mendalam sontak membuat Asoka kehilangan hasrat melakukan apa-apa. Bahkan ketika si pirat datang bermaksud balas dendam atas kekalahan adu panco di kedai tempo lalu, sama sekali tidak membuat Asoka tertarik untuk melawan, sehingga puas menghajar Asoka yang pasrah tanpa melakukan perlawanan, pirat seketika dibuat terkejut oleh kedatangan puluhan pasukan Magadha yang memanggil Asoka dengan sebutan pangeran, karena sejauh yang pirat tahu, Asoka atau pria yang baru saja dipukuli hanyalah seorang pengembara biasa. Pirat nyaris saja dipenggal oleh pasukan Magadha karena sudah berani menghajar pangeran. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan oleh Asoka yang memaklumi ketidaktahuan pirat. Tersentuh oleh kemurahan hati sang pangeran, pirat bersumpah akan setia dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk loyal kepada pangeran Asoka. मृत्यु से तो आपने मुझे बचा लिया। अब जीवन भर आपकी रक्षा करनी ही पड़ेगी ना मुझे। Dan tibalah saatnya Pangeran Asoka memimpin pasukan untuk menggempur para pemberontak di wilayah Ujjaini. Namun karena pikirannya masih kacau akibat baru saja kehilangan istri tercinta, akhirnya membuat Asoka tidak fokus, bahkan nyaris saja mati jika saja pirat tidak membackup-nya tepat waktu. Asoka pun dilarikan ke tempat pengobatan tradisional dan dirawat oleh gadis bernama Depi yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Beberapa waktu menjalani perawatan, kini kondisi Pangeran Asoka berangsur membaik dan mulai melakukan aktivitas-aktivitas ringan berkat ramuan mujara buatan Neng Depi. Mendengar kabar bahwa Pangeran Asoka masih hidup, membuat Masumi yang masih berambisi menghabisinya pun kembali menyuruh salah satu anak buah untuk menyusup ke kamar Asoka. Namun beruntung, upaya pembunuhan senyap itu berhasil digagalkan oleh Neng Depi yang tak sengaja memergoki aksi si penyusup. रुक जाओ, क्या दे रही हो? Ya, Depi pun tak sengaja menghabisi si penyusup gara-gara berusaha melindungi Asoka. Akibatnya, calon suami Depi membatalkan pernikahan karena mengecap Depi sebagai pembunuh. Tak tega melihat wanita yang menyelamatkan nyawanya dirundung pilu, Asoka pun mengajukan diri untuk menggantikan mantan calon suami Devi, meski bayang-bayang Kauruwaki masih berlabuh di sanubarinya. Kembali pada Kauruwaki dan Arya yang beranikan diri kabur dari gua demi mencari keberadaan Pangeran Asoka. Setelah kukelilingan ke sana kemari dan bertanya pada beberapa warga, Kauruwaki masih tak kunjung menemukan di mana keberadaan Asoka hingga pulang ke istana setelah Bima menjemputnya. आओ आर्य। Konspirasi Bapak Menteri pun akhirnya terbongkar yang membuat beliau harus berakhir tewas digantung. Meski Kauruwaki dan Arya sudah menjalani kehidupan normal di istana kerajaan, tetap saja perasaan Kauruwaki tidak sepenuhnya bahagia karena masih menunggu kepulangan Asoka. मैं फिर भी प्रतीक्षा करूंगी। Singkat cerita, Pangeran Asoka dan Depi yang kini tengah mengandung akhirnya pulang ke istana, di mana kehadiran mereka berdua semakin membuat Masumi diselimuti kekhawatiran karena tahta kerajaan terancam jatuh ke tangan Asoka dan calon cucu sang raja. Tak rela tujuannya gagal, Masumi bergerak cepat dengan memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Depi, tetapi melihat ibunda tercinta tewas, sontak membuat Asoka murka dan segera mengambil pedang legendaris milik sang kakek yang telah lama disimpannya. Tanpa ragu, ia langsung menghabisi Masumi yang selama ini dianggap sebagai benalu termasuk para menteri yang selalu mendukungnya. Tanpa sepengetahuan Asoka, masih ada pendukung Masumi yang berhasil lolos dan meminta perlindungan pada kerajaan Kalingga. Hal itu tentu saja menyulut kemarahan besar dalam diri Asoka yang langsung memerintahkan pasukan setianya untuk menyerang dan merebut wilayah Kalingga. उनके घर जला डालेंगे, उनके खेत नष्ट कर देंगे। Melihat pasukan Asoka yang membabi buta, Bima selaku Jenderal Kalingga tidak tinggal diam dan langsung melakukan serangan balik. Ditemani oleh pengkhianat alias si pendukung Masumi, Bima nekat melakukan aksi berbahaya dengan menyusup ke dalam kamar istana demi mengincar nyawa Pangeran Asoka.
Setibanya di dalam kamar, Bima benar-benar dibuat terkejut setelah melihat sosok Asoka yang ternyata adalah Pawan alias pria yang selama ini ia kenal. Di tengah rasa tidak percaya itulah, Bima malah ketahuan oleh penjaga yang langsung menyerangnya tepat saat si pengkhianat juga modar di tangan Asoka. Meski Bima berhasil lolos dari dalam istana, luka yang terlalu parah membuatnya harus tewas di tengah perjalanan. Kabar duka ini pun sontak membuat Kaurawaki marah besar dan langsung mengobarkan genderang perang hingga mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang kerajaan Magadha. Singkat cerita, ketika pasukan Pangeran Asoka bersiap pergi ke medan perang, Pira tiba-tiba muncul dan memohon agar Asoka mengurungkan niatnya tersebut bukan tanpa alasan. Pirat hanya tak ingin Pangeran Asoka terjerumus lebih dalam ke jurang kegelapan. Alih-alih mendengarkan, Asoka yang sudah diselimuti amarah pun justru malah mengurung Pirat di dalam ruang tahanan istana. Pertempuran dahsyat pun akhirnya pecah ketika dua pasukan kerajaan saling membantai satu sama lain. Tak hanya Kaurawaki yang bertempur sangat lihai menggunakan pedang andalannya, Asoka yang sama hebat pun justru lebih brutal membabat habis semua lawan dengan pedang legendaris milik sang kakek. Dan sungguh betapa terkejutnya Kaurawaki saat mengetahui jika Pawan suaminya tak lain adalah Pangeran Asoka yang dikenal begitu kejam, ketir. Kaurawaki yang lemas tiba-tiba tersungkur di antara mayat-mayat pasukan setianya dan pasrah melihat sosok monster yang sedang membabi buta. Berkat kemenangannya melawan Kalingga, kini Asoka resmi diangkat menjadi raja dengan titel Jumawa akibat nafsu menguasai hatinya. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama setelah Devi memutuskan pergi meninggalkan istana karena muak melihat keangkuhan dan kesombongan Raja Asoka. सब कुछ नष्ट हो जाएगा। Lewat si utusan ini, Devi memberitahu bahwa semua pencapaian Asoka selama ini bukanlah kejayaan melainkan kutukan. Pihak yang kalah akan menjadi abu dan yang menang hanya akan menjadi arang. Mendengar perkataan tersebut membuat Asoka seketika terdiam dan merenungi atas apa yang telah dilakukannya. Dengan cepat Asoka pun kembali ke medan perang untuk melihat seperti apa kondisinya sekarang. Hanjakal, itulah yang Asoka rasakan ketika melihat ratusan ribu prajurit tewas akibat perbuatannya sendiri. Asoka yang kini sudah menyesal pun langsung bersumpah dan memberikan seteguk air pada prajurit musuh yang sekarat. Di tengah rasa bersalah itulah terdengar suara ringkikan si kuda putih yang ternyata Kaurawaki juga berada di antara tumpukan mayat. Beruntung Kaurawaki masih hidup, tetapi tidak bagi Arya yang tewas kehabisan darah. Meski sempat membenci Asoka setengah mati, namun kekuatan cinta yang besar akhirnya kembali menyatukan mereka berdua dan Asoka berjanji akan menjadi raja dan pribadi yang lebih baik. Disinilah Asoka baru sadar dengan pesan sang kakek tentang seberapa berbahayanya pedang legendaris tersebut. Tak ingin jatuh lebih banyak korban, Asoka pun melemparkan pedang terkutuknya ke sungai seperti yang dulu sang kakek lakukan dan memulai hidup baru dengan penuh kebijaksanaan. Tamat ending yang sangat menyejukkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kemenangan di atas penderitaan orang lain tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Ego dan ambisi buta hanya akan menyisakan penyesalan mendalam setelah kita kehilangan orang-orang yang disayangi. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Balik mimpi bedog Firaun.